Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Syekh Salim Syekh sama ekonomi ala ini saya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada malam hari ini kita mengawali untuk mengkaji kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah atau yang terkenal dengan Sulam Safinah. Nanti diusahakan menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi utawi sekabehane puji lillahi iku kadue Allah. Rabbil alamin kang nglirani wong alam kabeh. Jadi pertama ini kitab dibuka dengan membaca bismillah. Dengan bismillah. Kenapa semua kitab itu dibacakan bismillah atau ditulis bismillah? Karena bismillah itu adalah kalimat yang sangat mulia. Kalimat yang sangat mulia. Bahkan di setiap perkara baik kata Rasulullah, kullu amrin dibalin la yukadau bi bismillah bahwa abtar. Ini banyak diriwayatkan oleh para ulama, para imam-imam. Katanya setiap perkara yang baik, apapun saja yang baik, atau perkara yang penting, kalau tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka akan terputus dari berkah. Akan terputus dari berkah. Jadi apapun saja, sampai mau mengaji ya harus baca bismillah. Mau sholat, mau wudu, mau apalagi yang seperti itu. Bahkan sampai buka pintu pun di Islam diajarkan untuk membaca bismillah. Bismillah. Buka pintu rumah. Pokoknya jangan pintu WC. Kalau pintu WC beda lagi bacaannya. Nanti di WC bismillahirrahmanirrahim itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan karena tempat untuk membuang kotoran. Jadi tidak pantas untuk dibacakan bismillah. Jadi perkara yang baik. Maka di NU Ahli Sunnah wal Jamaah ini baca Fatihahnya dalam sholat pun membaca bismillah. Manapun yang lainnya ada yang tidak membaca bismillah ya tidak masalah karena itu hak mereka ya. Juga ada dasarnya, sama-sama boleh. Rasulullah juga pernah baca bismillah mengawali Fatihah, juga pernah tidak membaca bismillah. Jadi sama-sama boleh. Kalau orang itu milih yang ada bismillahnya, kenapa? Karena lebih banyak keutamaannya. Bahkan dalam hadis tadi yang saya sampaikan, kullu amrin dibalin la yutadau bi bismillah bahwa abtar. Setiap perbuatan yang penting, perkara yang penting kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus barokahnya. Ini pentingnya orang NU atau orang Nahdiyin membaca bismillah di semua kegiatan-kegiatannya. Bahkan dalam sholat pun Fatihahnya dibacakan bismillah. Sebenarnya bismillah itu bukan ayat dari Fatihah. Ada yang mengatakan demikian.
Nggak baca bismillah ya nggak apa-apa, karena Rasulullah pernah tidak membaca. Tapi lebih banyak orang nahdiyin membaca bismillah karena keistimewaan dari baca bismillah itu sendiri yang diinginkan seperti itu. Jadi dengan bismillah itu insya Allah apapun yang kita lakukan akan menjadi berkah. Apapun yang kita lakukan menjadi berkah. Karena kalau nggak baca bismillah akan terputus dari berkah. Bahkan semua mu'allif kitab, pengarang-pengarang kitab rata-rata mengawali kitabnya dengan menulis bismillah. Ini pentingnya. Maka sampai apapun saja bacakan bismillah. Kematian baru aja nanti malam pertama harus baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah nanti diikuti oleh setan kan begitu. Ini penting sekali. Ada satu cerita. Ada setan ini dalam sebuah kitab. Ada setan gemuk yang satu kurus. Ini saling bertanya. Katanya setan yang gemuk bertanya, setan, kenapa kamu kok kurus? Kata setan yang kurus, saya kurus itu karena setiap saya mau menggoda orang-orang muslim dalam hal kebaikan, pasti dia membaca bismillah. Jadi saya selalu tidak bisa makan, tidak bisa ikut, tidak bisa nimbrung. Dia mau buka pintu rumah baca bismillah, saya sudah gak bisa masuk. Dia mau makan baca bismillah, saya tidak bisa ikut makan. Maka ini saya bisa menjadi kurus. Kata yang kurus, lah kamu kok bisa gemuk? Saya gemuk karena setiap orang-orang yang saya masuki gak ada yang baca bismillah. Dia mau makan gak baca bismillah, saya ikut makan. Dia mau buka pintu gak baca bismillah, saya ikut masuk. Dia mau kematian baru hubungan gak baca bismillah, saya ikut juga nimbrung. Nah ini bahayanya. Ya, bahaya. Maka penting sekali apapun saja, bahkan di kitab Qurratul Uyun itu ada doa untuk orang yang manten baru ini untuk mengawali hubungan intim, maka harus membaca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan wa razaqna bismillah. Langsung insya Allah setannya lari gitu. Setannya akan lari. Kalau nggak baca bismillah langsung masuk saja, langsung main terobos, nggak mau nggak baca bismillah, yo setannya ikut. Nanti anaknya akhirnya menjadi anak yang sama itu yang ngomong seperti setan bukan saya ya. Maka anaknya biasanya akan ya kayak kelakuannya setan gitu, mungkin seperti itu ya. Ini hati-hati. Ini pentingnya bismillah. Alhamdulillahi utawi sekabehane puji. Kok di sini diartikan sekabehane puji? Karena pujian itu banyak ya. Ada hamdun qadim li qadim. Hamdun qadim li qadim itu pujiannya Allah kepada Allah sendiri. Allah itu memuji dirinya sendiri juga. Banyak di Quran. Itu ya, contoh aja alhamdulillah itu bagian daripada firman Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kan Allah memuji dirinya sendiri. Contoh yang di sini saja. Pujiannya. Jadi ada hamdul qadim li hadis. Allah memuji kepada barang baru kepada hambanya. Contoh Allah memuji kepada Nabi Muhammad. Hanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini pujian Allah. Sesungguhnya kalian itu punya uswah hasanah. Ada Rasul yang uswah hasanah. Ini adalah bagian dari pujiannya Allah kepada para hawadis, kanjeng Nabi dan hadis. Selain Allah dibilang hadis baru. Jadi ada pujian Allah kepada manusia yang beriman dan lain
hadis di qadim ini pujiannya barang baru makhluk kepada Allah. Ini namanya hamdul hadis di qadim. Mujinya makhluk kepada Allah. Pertama, Allah memuji kepada dzatnya Allah sendiri. Yang kedua, Allah memuji kepada barang baru kepada makhluk. Yang ketiga, makhluk memuji kepada Allah. Makhluk memuji kepada Allah. Wajib ini. Memuji kepada Allah itu hukumnya wajib. Karena bentuk ikhtiar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap waktu kita wajib memuji kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pujian kita kepada baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua itu adalah pujian. Wa bihi lan kelawan Allah nasta'in nyuwun pitulung kula ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wa dini lan perkara agama. Kepada Allah lah kita mohon pertolongan atas urusan dunia juga urusan agama. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Jadi Allah itu tempat untuk mohon pertolongan. Maka di setiap waktu minimal satu hari itu 5 waktu. Ini pasti kita mengucapkan minta pertolongan kepada Allah. Contohnya di surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Siratal atau dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkau lah ya Allah kami mau menyembah, dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ini berapa kali kita mohon berdoa pertolongan kepada Allah? Kalau dalam sholat itu 5 kali, terus sholat waktunya sholat 5 kali, di dalam sholat Fatihahnya berapa kali? Minimal satu sholat itu kalau yang paling sedikit sholat subuh 2 Fatihah. Berarti 2 Fatihah itu 2 kali. Ditambah 2 Fatihah, semua 2 Fatihah ya, 2 Fatihah. Setiap sholat itu membaca Fatihah minimal 2, rata-rata 2 ya. 2 semua. Zuhur 2, asar 2, isya 2, maghrib 2. Yang enggak sih gitu. Kalau zuhur ya 4 kali karena 4 rakaat. Asarnya 4 kali. Berarti berapa? 8. Ditambah maghrib 3 kali berapa? Ditambah isya 4 berapa? 15. Ditambah subuh 2, berarti 17. Inilah kehebatan orang muslim. Satu hari semalam minimal kita mohon pertolongan kepada Allah sebanyak 17 kali. Ingat, 17 kali. Rakaat sholatnya 17 rakaat ya, satu hari ya. Satu hari sholat 17 rakaat. Ya. Nuzulul Qur'annya tanggal 27 ya, tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan ya. Serba 17, tanggal 17 Ramadan. Merdekanya Indonesia tanggal 17 Agustus. Ini kehebatan orang Islam kalau digabung dengan kenegaraan, ada kaitannya, saling terkait. Jadi serba 17. Jadi minta pertolongan kepada Allah minimal 17 kali, rakaatnya 17 kali. Kemudian turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Kemudian merdekanya Indonesia tanggal 17 Agustus. Ini bertanda sholat 5 waktu ini bisa mencakup segalanya. Maka kita di sini wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, kepada Allah kita mohon pertolongan atas urusan duniawi dan urusan akhirat, urusan agama. Ini penting. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin lan muga-muga paring rahmat sapa
Jadi rahmat Allah ini semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang menjadi akhir daripada para nabi. Ini kanjeng Nabi adalah nabi pamungkas, nabi terakhir. Jadi nggak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad ini. Nggak ada nabi lain. Tapi banyak nabi setelah Nabi Muhammad itu banyak. Cuma ngaku-ngaku jadi nabi. Bahkan itu ada hadisnya. Nanti kalau ada orang-orang yang banyak mengaku jadi nabi itu ada. Buktinya kan sudah banyak orang yang mengaku jadi nabi. Yang dulu itu tahun-tahun yang bahkan kemarin masih ada siapa itu? Dari YouTube yang ramai itu, yang siapa itu namanya? Nah, itu ada yang mengaku jadi nabi. Ini zaman akhir. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Akhir zaman. Nabi akhir zaman. Kalau dikatakan nabi akhir zaman, berarti sudah sampai pada batas zaman terakhir. Zaman terakhir karena nabi akhir zaman, maka munculnya Nabi Muhammad adalah tanda awal, tanda pertama kecil akhir zaman. Tanda pertama kali akhir zaman adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Rasulullah itu adalah tanda akhir zaman, tanda akhir kiamat, nanti yang mengawali tanda kecil Rasulullah, kemudian yang mengakhiri tanda kecil adalah yang sama dengan Rasulullah, namanya Imam Mahdi. Setelah itu baru tanda-tanda besar. Jadi yang mengawali tanda kecil adalah lahirnya Nabi Muhammad. Maka kita sebagai orang Islam, khususnya Aswaja, ini biasanya setiap bulan kelahiran Rasulullah mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu acara yang banyak manfaatnya. Di zaman Nabi tidak ada, karena Nabi masa katanya ada acara Maulid Nabi, kelahiran Nabi sendiri sudah ada. Nggak perlu zamannya Nabi. Tidak perlu. Tapi untuk umat perlu, karena apa? Karena menghormat Rasulullah, lahirnya Nabi, bahagia atas terlahirnya Nabi Muhammad. Kalau orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi yang mengaku Salafi itu, ini tidak mau Maulid Nabi, dianggap bid'ah sesat, dan sesat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyampaikan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Katakanlah dengan fadl Allah, karunia Allah dan rahmat Allah, dengan itu kalian berbahagia. Yang dimaksud fadl di situ ulama menafsirkan ilmu. Yang dimaksud dengan rahmat di situ ulama banyak menafsirkan adalah Nabi Muhammad. Yang dimaksud rahmat di situ adalah wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Itu adalah ditafsiri dengan Nabi Muhammad. Falyafrahu, bergembira. Ada dalilnya lengkap. Apa alasannya? Para ulama menafsiri rahmat dengan Nabi Muhammad. Dasarnya dalam Al-Quran juga ada, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dasarnya itu jelas. Kata Allah, tidak kami utus, wa ma arsalnaka, tidak kami mengutusmu Muhammad, illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat lil alamin, bagi orang alam. Ini bukti yang dimaksud rahmat itu adalah Nabi Muhammad. Maka orang Muslim, orang-orang Nahdiyin, ahli sunnah wal jamaah,
diceritakan sejarah-sejarah Nabi, banyak diceritakan tentang riwayat-riwayat asal usul sejarah keturunan dan lain sebagainya daripada profil Nabi Muhammad. Sehingga umatnya Nabi Muhammad mengenal Nabi Muhammad, tidak cuma mengenal apa namanya ahli dharma, nggak cuma mengenal Sahrul Khan saja ya. Karena sekarang zaman akhir ini yang dikenal itu rata-rata artis yang lebih dominan di anak-anak milenial ini, maka sangat layak sekali di akhir zaman itu acara maulid digebiarkan, disemarakkan lagi. Kenapa? Biar mereka mengenal sejarah Nabi Muhammad. Di dalamnya baca sholawat kepada Nabi, baca sholawat diperintahkan sholawatnya oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kalian semua bacalah sholawat. Diperintahkan di situ. Jadi nggak ada larangan. Diperintahkan oleh Allah untuk membaca sholawat. Kemudian di dalamnya lagi ada apa? Ada taklim, pengajian agama, ada penyampaian ilmu. Yang memang ilmu itu wajib untuk diajarkan. Banyak kalau dalilnya itu yarfa'illahu alladziina amanu itu walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ini penting. Jadi ilmu yang ada di majelis taklim, majelis maulid Nabi Muhammad ini sangat penting untuk disemarakkan. Masalah makan-makan, itu sedekah, ya. Sedekahnya orang itu. Acara maulid makan-makan, mereka mengatakan karena itu dikira budayanya orang Kejawen atau orang Hindu atau orang Buddha dan lain sebagainya. Padahal itu adalah ajaran Islam, gitu. Ajaran Islam yang harus kita pertahankan. Orang makan-makan itu hak orang untuk memberi sedekah, karena sedekah itu diperintahkan. Dalam hadis dijelaskan di hadis Nabawi itu tahaddu ta'am fa inna dzalika tawsi'atan li arzaqikum. Bahkan ada seperti itu. Saling memberi makan, saling memberi hadiah makanan. Karena demikian itu akan memperluas rezeki kalian. Ada lagi banyak contoh dalil-dalil yang masalah memberi makan. Ini semua di acara maulid dibid'ahkan oleh orang-orang Wahabi. Ini tidak perlu kita contoh mereka. Kalau orang mereka sudah membid'ahkan orang bermaulid, orang membaca sholawat, di sana orang membaca sejarah Nabi, di sana orang itu belajar ilmu, bersedekah, dibid'ahkan. Ya berarti mereka yang bid'ah itu. Tidak mau seperti itu kan mereka bid'ah, padahal itu adalah ajaran dalam Islam. Maka penting sekali umat Islam untuk terus menyemarakkan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah adalah khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi semuanya. Jadi mudah-mudahan rahmat Allah kepada kanjeng Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan dan tidak ada yang bisa daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja yang ada yang mau ditanyakan dulu. Ini saya mau tanya. Mbak Suci, monggo kalau mau tanya, jangan malu-malu. Mas Agus, Mbak Santi, Mbak Nurul, monggo. Mas Andi, mungkin ada yang nggak paham terkait dengan apa yang saya sampaikan atau yang sudah saya bacakan di dalam kitab itu tadi. Cukup ya? Ya, mudah-mudahan acara pengajian rutin setiap malam Senin, Selasa,
kekal di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala diniyati sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana